Hari apa skripsi kejar tayang ya? Mohon maaf nih. Karena kebanyakan kayak gitu kan, karena udah dekat hari H langsung tuh nggak ada tuh jeda-jeda untuk istirahat karena pada saat program latihan bisa diingat recovery atau rest itu adalah bagian dari program. Oke. Jadi jangan menyepelekan hal yang ringan, tapi itu akan berdampak yang baik kepada tubuh kita. Selamat datang di Cerita Lari Workshop Series Let's Talk About Berlin Marathon 2023. Tepuk tangan yang paling meriah. Oke. Iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang semuanya kepada teman-teman yang sudah hadir di sini yang calon-calon finisher Berlin Marathon 2023. Iya. Kok tepuk tangannya agak-agak sedikit takut gitu ya? Kenapa? Ada apa? Takut maratonnya kenapa? Takut ada drama, kenapa? Percaya aja sama latihannya, udah. Kenapa? Visanya belum buat. Emang bikin orang takut itu seru ya. Oke. Dan hari ini kita akan melakukan workshop, dan ini konsepnya kita melakukan sesuatu yang lain daripada workshop sebelum-sebelumnya, biar teman-teman fokus ya, gitu. Saya udah bilang sama teman-teman, kalau misalkan isi slot jangan sampai nggak datang, menu-menuin slot aja, datang. Dan saya menghargai semua teman-teman datang, tepuk tangan dulu. Thank you so much. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang akan mengisi sesi workshop pada pagi hari ini. Ada Coach Aul sudah berada di tengah-tengah kita. Dan nanti juga akan ada dari tim Cerita Lari, ada Mas Faiz, ada Mami Nofrita juga tadi sudah memberikan pesan, juga Mas Icin, boleh tepuk tangannya dulu. Dan nanti kita juga akan ada talk show bersama dengan Ibu Noviati Eng dan juga Dr. Umi Rinasari. Iya, sudah ada di tengah-tengah kita juga untuk ngobrol bagaimana Berlin Marathon Experience mereka ya. So, tanpa panjang lebar lagi, udahlah ya, nggak usah panjang-panjang. Kita langsung aja menuju ke sesi berikutnya. Ini sesi yang akan penuh dengan daging. Waduh, kalau kata Helmia ya, sesinya berdaging banget ya. Karena seperti yang kita tahu, maraton itu juga penuh drama, penuh intrik, penuh hal-hal yang tidak terduga. So, saya mengundang narasumber pertama kita. Please welcome Coach Aul untuk bergabung bersama kita. Ini adalah teman viral saya, tapi sayangnya di platform orang ya. Boro-boro di tag ya nggak? Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang ya, No. Sayang kita viral di konten orang, boro-boro di tag ya. Nggak apa-apa, yang penting video suara kita dipakai terus. Oh iya betul. Kalau olahraga itu mahal. Walaupun perlu dijelasin itu suara siapa, ya kan? Males kan ya jelasinnya ya. Oke, Coach Aul, jadi hari ini kita akan bahas tentang common mistakes during marathon training you should avoid. Seperti yang kita tahu, sepanjang training mungkin saking excitingnya, banyak hal-hal yang kadang kita lupakan, banyak hal-hal yang kita susah untuk hindari, ya kan? Dan kadang-kadang juga ada yang dikejar tapi waktunya mepet. Ya, seperti itu ya. Kita bisa lihat dari teman-teman di sini yang tegang ya. Salah satunya masih dikejar adalah visanya ya. But anyway, ada berapa common mistake yang akan Coach Aul bagikan untuk sebenarnya kalau itu ada banyak, tapi mungkin yang sering terjadi dan memang yang sudah terjadi dengan atlet saya yang pernah saya pegang, mungkin nanti kita akan sharing-sharing ke teman-teman semua. Oke, silakan Coach Aul. Langsung. Oke, terima kasih Ano. Apa yang pertama yang banyak dilakukan teman-teman di latihan maraton yang sering melakukan kesalahannya? Silakan. Oke, boleh next. Oke, di sini kita berlari, yang pastinya kita harus tahu gimana cara berlari kita, gimana cara kita menyesuaikan pola latihan kita, pola istirahat kita. Nah, kesinian dikit Pak, biar masuk kamera Pak. Nah, ntar ada YouTube-nya ntar, tenang aja. Oke, untuk yang pertama itu menjalankan program seada waktunya. Jadi tanpa membuat plan program. Jadi kadang-kadang kalau ada waktu latihan, tapi kalau nggak ada waktu ya nggak latihan. Minimal kita membuat program. Kalau memang nggak pakai pelatih, sehingga kalian tuh punya punya data untuk mengetahui kalian tuh selama seminggu mau lari berapa kilo, selama 1 hari tuh mau latihan apa. Jadi jangan sampai ketika kita latihan, hari ini lagi kosong nih, terus tiba-tiba lari, terus besok jadi nggak terstruktur gitu loh. Mana yang harus kita turunin intensitasnya, mana yang kita harus naikin intensitasnya. Tapi yang jelas kalau latihannya buat maraton, larinya nggak maraton juga dong.
Enggak dong. Oh ya, oke. Lanjut. Untuk yang kedua itu ada hanya fokus lari aja. Jadi mungkin ya memang 42 kilo itu kita butuh endurance yang bagus. Tapi di samping itu juga teman-teman harus mempersiapkan otot-otot kalian. Gimana caranya kalian bisa lari dengan durasi yang cukup panjang, cukup jauh, tanpa merasakan kelelahan pada otot kalian. Dengan kalian harus mempersiapkan latihan penguatan. Nah, untuk penguatan banyak yang bisa dilakukan, salah satunya dengan strength training, core training. Ya, jadi penguatan ya benar-benar sangat penting untuk teman-teman untuk menjalankan program lari. Karena kan pada saat berlari kita menumpu berat badan, otot-otot apa aja yang harus kita perkuat selama berlari. Oke. Oke, terus nah ini juga teman-teman yang sering pada long run kebanyakan tuh datang turun dari mobil langsung ngibrit lari aja, nggak mau tuh yang namanya pemanasan dulu, padahal itu tandanya bangunnya mepet. Iya. Atau udah nggak dapat parkir di lot 17 biasanya kayak gitu. Wah, iya. Apa namanya? Ya pemanasan tuh sebenarnya singkat, terus juga cuman butuh waktu 5 sampai 10 menit untuk memanaskan otot-otot kita, karena pada saat kita baru bangun itu kan otot kita masih dingin. Gimana caranya kita berlari dengan enjoy, jangan sampai otot-otot kita tuh yang masih dingin udah langsung dipakai untuk berlari. Contohnya kayak misalnya anggaplah sebuah kendaraan yang baru nyala terus langsung digas. Nah itu kalau berkala terus dilakukan seperti itu pasti akan jebol juga mesinnya. Itu berlaku sama motor saya juga gitu sih. Oh, iya. Kalau nggak pernah dipanasin tahu-tahu mati di jalan. Nah, ya. Mungkin bisa motor aja gitu. gitu apalagi orang ya kan? Iya. Lanjut. Terus selanjutnya tidak mau belajar teknik lari. Nah ini sangat penting, ini juga udah terjadi sama beberapa klien saya yang tadinya larinya mungkin sudah kencang tapi tidak pernah belajar bagaimana cara berlari yang baik, yang benar. Nah setelah dia mempelajari, ya dia merasakan lari dengan pace yang sama tapi dengan effort yang lebih rendah. Jadi semakin baik teknik lari maka semakin efisiensi juga pada saat kita melakukan gerakan-gerakan yang high impact kayak apa namanya berlari kan kita harus bertumpu pada satu kaki kayak gitu-gitu, kita harus tahu juga teknik larinya. Oke, jadi perlu digarisbawahi bahwa olahraga lari itu sebenarnya adalah termasuk yang high impact ya. Betul. Oke. Karena kita juga harus belajar, harus tahu, harus benar-benar mengetahui gimana sih kita bisa lari jauh, bisa lari dengan effort yang ringan tapi hasilnya bisa lebih baik lagi. Iya, itu dia kurang lebihnya. Oke, mungkin bisa next selanjutnya. Iya, selanjutnya silakan. Nah, ini ya kan? Ini Nah, iya. yang bikin tambah tertekan ya, apalagi kalau orang tahu target kita berapa, ya kan? Betul. Iya, siap-siap di live tracking. Apalagi kalau barangnya Strava pasti itu pada dia, ngecek-ngecek itu dia. Pasti kalau udah kelar maraton tuh Strava pasti dicek-cekin nama itu ya. Kalau saya saran mending Strava nggak usah dinyalain dulu nanti hari H ya. Di hide aja di hide. Iya, yang maraton kita kok yang repot orang, betul tidak? Ya, saya setuju. Lanjut. Oke, selanjutnya berlatih dengan target. Nah, di sini teman-teman juga harus memikirkan ketika kalian daftar. Ini kan kebanyakan ya pastinya WMM itu untuk pendaftaran itu kan setahun. Ya. Jedanya setahun. Jadi jangan cuma daftarnya aja, tapi persiapannya kayak 4 bulan mau race baru mulai, 3 bulan mau race baru mulai, karena beberapa adalah yang 1 bulan 2 bulan lah baru mau mulai latihan dengan intensif kayak gitu. Masih ada 2023 begitu? Dulu. Oh, dulu. Saya kira sekarang masih ada. Oke, di sini biasanya kebanyakan pelari yang baru-baru itu kan masih butuh adaptasi, masih banyak pengaruh lingkungan teman larinya. Ada yang udah lari jauh tiba-tiba mau ikut lari jauh, ngikut lari teman yang pace cepat mau ikut cepat. Nah, siapa tuh? Kenapa Mbak kok tiba-tiba? relate ya Bang. Karena di sini kemampuan kita masing-masing berbeda. Ada yang memang olahraganya mungkin dengan umur yang yang sudah tidak muda lagi, jiwa-jiwa muda, terus juga anak-anak muda. Nah, alhamdulillah banyak yang mengaku ya hari ini ya. Oke, that's good. Iya. Karena memang histori latihan kita tuh juga harus dilihat juga. Udah berapa tahun kita terjun ke dunia lari, terus juga jangan menargetkan target yang terlalu tinggi. Boleh tinggi tapi disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, mau Virgin Marathon sub 3 bisa lah ya. Bisa. Ada kok klien saya. Sub 3 half marathon deh maksudnya kan.
Bisa. Ya. Oke, selanjutnya lari setiap hari tanpa ampun karena persiapan latihan yang sudah kejar tayang. Tadi dulu ini lari apa skripsi kejar tayang ya? Mohon maaf nih. Karena kebanyakan kayak gitu kan, karena udah dekat hari H, langsung tuh nggak ada tuh jeda-jeda untuk istirahat. Karena pada saat program latihan bisa diingat recovery atau rest itu adalah bagian dari program. Oke. Jadi jangan menyepelekan hal yang ringan, tapi itu akan berdampak yang baik kepada tubuh kita. Oke. Terus mengisi program latihan yang tidak berjalan atau tidak tercapai pada latihan selanjutnya. Contoh, misal hari Jumat kita nggak capai target yang harusnya kita lari 7 kilo, terus cuman sanggup 5 kilo anggaplah. Lalu di long run, udah tahu long run 21, ditambah lagi sisanya. Lebih baik jangan. Mohon maaf nih, ya kan? Mohon maaf nih, ya kan? Iya. Lari apa puasa di kondo? Jangan dirapel atau jangan jadiin deposit gitu caranya. lari kalian. Mendingan jujur aja ya. Iya kan dari pernah begitu, Bu? Oke. Oke, terus juga mengabaikan peringatan pada tubuh Anda. Jadi ketika berlari, teman-teman udah tahu lagi nggak enak, udah tahu kaki lagi sakit, terus nggak ada notice buat melakukan memberikan kompensasi kepada tubuh, karena pada saat program berjalan itu kita butuh waktu yang namanya istirahat. Mungkin terjadi ini tubuh Anda ketika merasakan itu lelah, capek atau pada sakit-sakit, itu karena efek akumulasi teman-teman yang mengabaikan tadi rasa sakit atau alat pada tubuh teman-teman sendiri. Nah, jadi kalau bisa ketika memang pada saat program latihan berjalan memang sudah tidak enak, apakah kurang tidur, apakah itu lebih baik di stop aja, jadi jangan dipaksakan. Jadi sebenarnya kalau misal kita nggak sanggup, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena kita juga tahu gitu batas tubuh kita yang tahu sendiri. Nggak mungkin kan pelatih bilang ayo terusin, tapi sebenarnya diri kita tuh nggak mampu kayak gitu. Tinggal bilang aja, karena daripada dipaksa hasilnya tidak akan maksimal. Oke, karena sesuatu yang dipaksakan itu pasti sakit ya. Betul. Kayak ketawa pasti relate. Oke. Udah tahu lah saya. Nah, ini juga mengatur latihan dengan kesibukan. Ya, kalau yang misalnya ada kerjaan pagi ya bisa dipindah ke sore. Kalau misalnya ada kerjaan sore ya bisa pindah ke pagi. Yang pastinya kita menyiapkan waktu kita untuk latihan. Kita bisa konsisten, kita bisa menyiapkan itu dari awal. Jangan sampai apa yang udah kita mau targetkan tidak sejalan dengan apa yang kita rencanakan. Disesuaikan ya. Pagi latihan, sore kerja. Betul. Atau yang pagi kerja, sore latihan. Kalau pagi sore kerja terus, itu berarti Anda harus berhenti dari pekerjaan Anda. Resign ya. Iya kan? Lari jangan sampai kerjaan jangan sampai ganggu lari gitu kan. Itu prinsipnya entusias. Betul kan? Betul. Gue. Oke, terus selanjutnya ya ini udah banyak perkataan ini. 80% itu adalah easy, 20% adalah high intensity. Jadi yang dimaksud dengan ini adalah, jadi bisa dilihat lebih banyak kita melakukan program yang easy daripada melihat melakukan gerakan latihan yang high intensity. Contohnya kayak misalnya ini persenan dari mileage. Misal mileage kita 50 kilo, berarti 20%-nya itu diserahkan untuk high intensity. High intensity itu apa ya sih? Kayak interval, tempo, passing target, atau pokoknya yang hard session lah. Terus untuk 80% ya easy, itu ada long run, ada juga recovery run, terus juga ada kayak weekday untuk lari kayak di bawah 10 kilo kayak gitu. Oke. Jadi jangan semua program disamakan. Contoh Senin sampai Jumat itu semua high intensity, semua itu heart rate kalau bisa disejajarin tuh merah semua tuh. Kayak warna logo ini ya merah ya. Saya tidak mau kesana-sana logonya ya. Jadi kayak gitu merah, bisa program itu fluktuatif, entar tinggi, entar rendah. Nah, karena intensitas latihan dan volume latihan itu berbanding terbalik. Ketika high intensity maka jaraknya itu rendah. Ketika volumenya tinggi atau jaraknya jauh, pasti itu intensitas atau pace itu lebih rendah daripada pace interval kayak gitu. Nah, terus menargetkan satu race utama dan race pendukung. Di sini saya menjelaskan itu adalah kita punya target race utama, jangan jadikan race yang sebelumnya itu jadi race utama juga. Contoh kayak misalnya punya beberapa race, teman-teman mau di pertengahan tahun atau di akhir tahun. Nah, kalian teman-teman mau pilih tuh mau achieve di yang akhir tahun atau yang di tengah tahun. Jadi jangan semuanya mau dibabat habis, karena kita punya waktu untuk maraton minimal 2. Apa? Ada klien saya nggak jadi ngasih.
Jadi jangan semua dibabat pengen PB terus ya. Betul. Jangan semua pengen kencang-kencang terus karena sudah pasti podium belum tentu kalau ada elitnya di sana ya kan. Jadi relevan aja. Oke, boleh lanjut. selanjutnya. Next slide. Nah, di sini mengatur pola asupan, nutrisi dan istirahat di sini. Ini banyak terjadi? Ya, sebenarnya ini bukan pakar saya tapi saya tahu mengenai ini. Ya. Yang pertama tadi pasti pentingnya tuh kualitas tidur, istirahat yang baik. Untuk pelari kayak kita rekreasional itu minimal kita bisa tidur 7 sampai 8 jam. Wah, apakah di sini ada yang tidur 7 jam, 8 jam? Tidak. Oh, berarti pekerjaannya enak tuh berarti kalau yang ngangkat tangan tadi. Sisanya kayaknya di bawah semua. Dan kalau untuk pelari elit itu tidurnya 10 sampai 12 jam. Oh. Kayak gitu. Karena saya tahu pola hidup mereka seperti apa. Iya, karena kan mereka hanya makan, tidur, latihan. Betul. Dan berprestasi. Cari duitnya di rest, Pak. Betul. Terus juga ini ya basic, cukupi kebutuhan karbohidrat untuk penyuplai energi. Jadi jangan sampai pada saat long run itu yang namanya asupan kita nggak ada tuh kayak kurangnya karbohidrat yang akhirnya jadi nanti long run ini juga nggak bisa sesuai dengan target karena ini sangat mempengaruhi. Cukupi kebutuhan karbohidrat. Berarti mie instan pakai nasi itu gimana karbohidratnya? Itu karbo jahat. Oke. Terus juga konsumsi protein yang baik setelah menjalankan program latihan. Nah, ini pasti untuk merecovery otot-otot kita yang hancur karena pada saat kita berlatih kita itu benar-benar menghancurkan otot kita dan gimana caranya si otot itu kembali ke posisi awalnya dengan dibantu oleh si protein. Oke, selanjutnya belajar untuk fueling saat melakukan aktivitas long run. Nah, di sini juga sangat penting pada saat lari yang pastinya energi kita nggak akan full segitu terus, pasti akan berkurang dan untuk mengisi energi kita kembali kita harus belajar dan belajarnya nggak pada saat kita rest. Usahakan 2 bulan itu udah belajar tuh ya, fueling yang namanya minum isotonik, terus juga water station berapa menit sekali untuk minum, terus juga kalau yang biasa pakai gel itu berapa menit sekali atau berapa kilo sekali untuk dipakai. Kayaknya outfit juga harus dibersihkan. Ada. Oh ada. Oh sabar. Mohon maaf. Foam rolling dan sport massage. Nah, di sini walaupun jam tidur kita tidak seperti atlet, seenggaknya recovery kita bisa seperti atlet. Contohnya kayak penanganan ketika kita lagi cedera atau kalau lagi nih, usahakan langsung ditangani. Jadi jangan sampai hanya latihannya aja yang berat. Kalau pelatih Depok bilang train hard, recovery hard. Oh, saya kira. Oke. Ya udah. Beda. Itu aja. Iya benar, train hard, recovery hard juga ya. Oke, lanjut. Next. Kenapa sih pada ketawa tadi? Oke. Lanjut, next slide. Nah ini hal-hal yang dihindari menjelang perlombaan. Nah mungkin di sini mencoba hal yang baru yang belum pernah dilakukan. Contoh kayak misalnya pasangan baru, salah ya? Bukan. Oh bukan. Teman baru nanti di sana. Oke. Mencoba hal baru yang belum pernah dilakukan. Contohnya kayak nggak pernah minum gel tapi tiba-tiba pada saat race kalian bawa gel dengan yang apa yang dibawa tuh sama yang nggak biasa minum salt stick kayak gitu-gitu pasti akan ada pengaruh pada pencernaan kalian. Jadi kalau bisa diusahain untuk mencoba apa yang kalian akan lakukan pada saat race nanti. Terus juga mengabaikan tapering. Nah ini tapering ini adalah masa di mana jarak latihan kita itu menurun tapi intensitas tetap terjaga sampai seperti nanti kayak pace target kayak gitu-gitu tetap bertahan. Jadi jangan sampai menaikkan mileage, terus juga menaikkan juga intensitasnya karena ini hukum latihan. Ketika high intense maka low volume. Oke, selanjutnya tidak cukupi kebutuhan karbohidrat sebelum race saat berlangsung. Nah, ini tadi udah kita bahas. Terus juga terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Nah, ini karena kita sepakat kalau serat itu memang sangat membantu untuk pencernaan kita. Jadi hindari terlalu banyak, bukan melarang tapi hindari jangan terlalu banyak makan kayak sayuran, salad kayak gitu-gitu pada saat menjelang race. Oke, kenapa tuh? Karena itu tadi si serat itu membantu melancarkan si pencernaan kan. Takutnya nanti pada saat besok ya kita nervous kayak gitu-gitu malah jadi terganggu. Pengalaman berarti nervous ke situ. Tadi saya nervous ini. Oh. Makanya kamar mandi dulu tadi ya. Makanya semalam mau makan sayur. Oh ya oke. Baik. Lanjut. Oke, boleh lanjut. Nah, hal-hal yang diperhatikan saat race berlangsung. Tidak menggunakan outfit yang baru. Apalagi yang baru check out. Berarti ini bukan setara kayak lebaran ya? Bukan. Berarti harus yang sudah pernah dicoba juga. Jangan langsung di show off besoknya. Oke, baik. Lanjut. Kenapa? Karena ya kita butuh adaptasi terhadap apa yang kita pakai. Kita butuh adaptasi terhadap
Ya kalau dari outfit yang pastinya sepatu, baju, terus juga menentukan kita mau rest di mana. Biasanya kalau semakin dingin kita butuh benar-benar yang menghangatkan tubuh kita. Jangan sampai yang nggak kuat dingin, terus lari di tempat dingin, pakai baju ketekan, terus pakai celana pendek, untuk yang cowok. Nah, Oke. terus juga mempersiapkan diri beradaptasi dengan keadaan sekitar di area start line. Nah, jadi kalau bisa 1 jam atau 1,5 jam sudah ngelilingin lokasi start line untuk pemanasan, untuk beradaptasi dengan keadaan sekitar. Kayak Oke. gitu. Oke, terus selanjutnya ya tadi jangan lupa untuk pemanasan. Karena pada saat berlari, ya saya nggak tahu karena belum pernah juga, yang pastinya pada saat di start line itu kita susah buat melakukan pemanasannya. Karena penuh dengan peserta, kalau bisa sebelum masuk start line kita udah pemanasan kayak gitu. Oke. Paling nggak kalau misalkan lagi tempat padat gitu, pemanasan yang direkomendasikan apa tuh? Kan startnya Berlin nanti padat tuh. Oh, kalau untuk pemanasan ya biasanya untuk pemanasan mungkin udah banyak saya share juga di Instagram, itu kayak lari-lari kecil di tempat. Pokoknya gimana caranya tubuh kita tuh tetap aktif. Kalau yang belum tahu berarti belum follow. Iya. Iya. Waduh. Follow dong. Loh, ini saya membantu Anda loh. Iya, ini ya. makasih. Iya. Oke, selanjutnya overpace di 5 km awal. Ini karena Ini. saya juga, ini kebetulan klien saya juga. Iya. Bernova. Oh, ini kebiasaan overpace ya? Bukan, ini cerita dari dia. Ini Oh, dia saya bisa menulis ini karena Oke. di 5 km awal itu pasti ambisi kita, euforia kita tuh semakin menggebu-gebu. Kita lupa berapa pace kita yang harusnya kita lariin, tapi karena terpacu sama pelari-pelari di samping, Yeah. udah kita lari aja tuh. Yang akhirnya nanti di kilometer 15, 20 udah tuh ngoyo. Mungkin pengen foto sama Kipchoge kali, Iya, ngejar mungkin. dulu di awalnya kan, biar bisa begini. Ya udah, sisanya mundur. Ya. Atau biar foto startnya bagus. Iya. Iya. Dulu gitu saya. Oh, Maaf gitu ya. ya. Jangan ketawa. Tahu banget kayaknya. Ya pokoknya jangan sampai apa yang sudah kalian kerjakan pada saat long run, ya itu lakukanlah pada saat hari H nanti. Ketawa Karena kenceng tahu tuh. kalian akan berlari dengan apa yang udah kalian pelajari pada saat latihan. Oke. Terus juga melewati water station yang tersedia sepanjang rute berlari. Nah ini juga tahu dari klien saya, karena setiap water station itu jangan pernah di skip, karena tubuh kita memang ngerasa nggak haus, tapi itu akan berdampak ke depan, kita akan ngerasa kehausan dan akan terjadi kram. Kalau teman saya nggak gitu, ngelewatin water station bukan karena nggak haus. Kenapa? Kasihan ntar yang lain nggak kebagian. Oh gitu. Nggak gitu kan? Enggak lah. Enggak, iya. Kan banyak stoknya. Oh iya ya. Oke. Oke, boleh selanjutnya? Oke, mungkin ini dari kesimpulan semuanya. Yang penting teman-teman mempersiapkan semuanya, apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dikerjakan, jangan sampai di luar dari rencana. Ya pasti adalah hal-hal yang menyebabkan kita nggak bisa latihan, kita nggak bisa ini, tapi jangan jadikan itu sebuah alasan untuk kita tidak latihan. Terus juga siap untuk bertarung dengan diri ketika kita pada saat menjalankan program. Jadi kayak kita, aduh, kadang kan demotivasi tuh, kayak lagi malas latihan, lagi ini latihan. Ya kalau bisa motivasi tetap terjaga, gimana caranya kita bisa tetap bikin goal terhadap latihan kita. Belanja outfit baru bisa jadi. Itu salah satu tadi ada gak nih? opsi Ada, ya. nggak saya tulis. Ya. Oh iya iya. Oke. Terus juga kemampuan pelari itu masing-masing berbeda. Jadi jangan membandingkan kalian dengan teman kalian yang di sebelahnya. Jadi ya udah, kalian berlari. Yang membandingkan bukan diri sendiri, Orang orang lain. lain Oh, yang iya, membandingkan benar, ya. iya. Ingat, yang mau maraton Anda kenapa yang repot orang lain ya kan? Tolong iya. dicamkan itu. Kasih aja ya kalau orang-orang kayak gitu komen, balas saya gitu. Karena kita berlari dengan jalur kita Iya. juga nggak bersaing dengan teman kanan kiri. Kecuali dia sponsorin maraton ya kan. nggak Betul. apa-apa. Oke. Ya itu tadi, fokus berlatih dengan konsisten, ambisi, bahagia, dan apresiasi pada diri. Apresiasi tadi bisa beli sepatu kalau misalnya achieve kayak gitu. Iya. Bisa lanjut Apa? lagi untuk WMM selanjutnya. Oh, atau liburan setelah Liburan World Marathon Major. Marathon. Terus juga jangan terlalu Gimana Mbak? Katanya kalau nggak achieve belanja juga ya. Oh, belanja juga. Itu emang niat awalnya kayak belanja. Oh iya, Anda niat maraton niat belanja sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, terus jangan terlalu fokus pada target waktu untuk yang virgin marathon, karena ketika kita virgin, kita belum tahu apa-apa nih. Anggap aja teman-teman yang belum pernah ke luar negeri, terus tiba-tiba disuruh ke sana sendiri, nggak tahu mau ngapain aja. Nah ini sama virgin marathon ini yang tadi dibilang penuh misteri, kita nggak tahu. Ya. Kecuali kalau yang sudah melewati beberapa maraton, ya itu udah jadi udah hafal lah halang rintangnya seperti apa. Di kilometer berapa kita merasakan udah mulai kayak nyerah apa lanjut ya, itu pasti akan ada. Oke. Kayak gitu.
finish strong is better. Itu sih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Coach Aul, terima kasih banyak. Iya. Nah, ini kemarin ketemu di GBK. Oh, ada di GBK dia. Ada kemarin. Saya nggak pernah ngelihat. Mungkin karena pace-nya kenceng, jadi kita nggak pernah ngelihat ya. Hanya mata-mata dengan kemampuan tertentu yang bisa melihat Kipchoge Secret Training di GBK. Oke. Nggak, emang kalau mau cari publicity stunt nggak gini-gini amat lah, gitu ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Coach Aul anyway. Terima kasih teman-teman. Iya, tar dulu. Oh, Kita membuka 3 sesi Q&A di sini. Silakan yang mau bertanya dan mau berkeluh kesah dengan Coach Aul siap menjawab. Dan yang bisa menyampaikan keluh kesah atau pertanyaan pasti kita akan kasih hadiah ya. Ini hadiah eksklusif, belum ada yang punya. Saya juga belum punya, anyway. Betul. Gimana tuh urusannya? Silakan pertanyaan pertama. Oke, satu di atas. Mas, boleh Mas tolong dibantu sebelah sana mic-nya? Sorry. Oh, oke, Mas. Oke, Ferry tolong. Ya. Oke, silakan sebutkan dengan siapa namanya Ibu dan akun Instagramnya apa. Oke, biar pada follow semua maksudnya. Betul. Ya. Nama saya Maya. Ya, Instagramnya apa Bu? Maya Dewi 7. Oke, sudah follow Coach Aul? Belum. Nggak usah. Silakan pertanyaannya. Oke. Bu Maya. Tadi ada tentang tapering itu. Iya. Terus terang saya di sini bertiga. Ini kami sudah usia lanjut. Tepuk tangan dong, tapi semangat maraton. Semangat muda. Dan mau Virgin Marathon di Berlin. Oke. Yang saya mau tanya tentang tapering. Iya. Tapering itu apa sih sebenarnya? Oke. Karena saya pernah nanya sama pelatih kami. Cuman kok berbeda dari yang saya baca gitu. Nah, kalau dari Coach Aul, saya ingin tahu tapering tuh gimana sih? Oke. Apa dibayangin Ibu kakinya di tape, sholat tape itu nggak tahu. Itu juga. Iya. Oke, terima kasih Silakan. Bu Maya. Oke. Tepuk tangan dulu buat Bu Maya boleh? Ya, silakan Coach Aul. Oke, mungkin secara literasi memang masa tapering itu adalah ada runtutannya. Jadi untuk yang pertama itu namanya persiapan umum. Nah, persiapan umum itu adalah waktunya kita membangun apa yang harus dibangun, kayak membangun endurance, membangun strength, membangun teknik. Nah, di situ ada yang kedua ada persiapan khusus. Nah, khusus itu tadi kita kalau di dalam dunia maraton kita berlari dengan pace yang akan kita larikan pada saat nanti maraton. Nah, masa tapering itu adalah masa di mana program latihan itu volume atau jaraknya turun dan intensitas atau pace-nya itu dipertahankan. Jadi di mana kita tuh yang tadinya going up to going down kayak gitu. Jadi di mana tubuh kita tuh dikasih waktu untuk recovery agar siap masuk ke peak-nya nanti, peak performance-nya nanti. Jadi ada di mana kalau kemampuan kita tuh kan naik turun. Nah, jangan sampai ketika salah nih sedang lagi turun, maksudnya yang harusnya dalam peak performance karena si taperingnya itu dihindari atau tidak dilakukan, maka jadi tidak maksimal untuk persiapan pada saat race-nya. Kayak gitu. Oke, cukup jelas Ibu? Oke, pertanyaan berikutnya silakan. Ada, banyak ya. Bisa gambreng aja ya mau nanya? Enggak ya? Bapak-bapak gitu. Yang udah follow coba. Silakan Pak, nama dan akun Instagramnya Pak. Oh ya, terima kasih. Nama saya Abi, udah follow betulan. Oh, udah. Sudah subscribe YouTube pengen ngobrol belum? Belum. Aduh. Habis ini follow. Boleh nggak usah nanya? Oh nggak. Okay. Subscribe dulu ya Pak nanti. Oke, silakan lanjut Pak. Ya, mohon izin Coach. Ya. Ini terjadi ketika mau maraton malamnya itu kurang tidur. Biasanya kan tadi kan maksimal mesti 8 jam. Ini biasanya tidurnya menjelang mau race. Oh gitu, iya. Makasih. Sebenarnya itu bukan kurang tidur sih, tapi lebih ke grogi pada saat mau menjalankan besoknya. Karena yang ngebuat kita jadi ngebuat kita jadi nggak tidur itu karena kita mau mikirkan terus kan besok gimana ya. Sebenarnya bukan kurang tidur. Biasanya kalau untuk kayak gitu memanipulasi dengan ini yang saya dengar ya, minum antimo untuk bisa tidur lebih cepat kayak gitu. Oke. Ini pembelajaran sih. Kayaknya gue dapat info dari teman-teman yang ikut UMM. Oke, cukup jelas Pak Abi? Iya, tepuk tangan dulu boleh buat Pak Abi pertanyaan. Terima kasih. Satu lagi, silakan Ibu Novri boleh pilih yang mana Ibu? Silakan Bu.
Siapa ya? Ya, Ibu boleh. Oke, yang depan. Oke. Oke, saya Angelia Chow. Instagramnya? Angelia.chow. Oke, belum follow Coach Chow? Belum, nanti saya follow. Gak usah. Oke. Julviano aja. Iya, oke. Oke, Lanjut. pertanyaan satu nih, kalau misalnya kalau race di Indonesia kan kita mah tenang ya. Ini permasalahannya adalah ke Berlin jauh. Nah, gimana menghadapi besok mau race tapi tiba-tiba jet lag? Karena Oke. perbedaan waktu itu gimana ya? Saya takutnya itu yang terjadi pada saat mau race tiba-tiba jet lagnya nggak Betul. hilang-hilang. Oke, tepuk tangan dulu boleh buat Bu Angel. Selamat mendapatkan special Bu merchandise Angel. dari Cipta Lari. Sebenarnya ini Belum dapet. nanti akan Nanti. dijelaskan juga mungkin dari tim Cipta Lari. Nah, untuk membiasakan atau beradaptasi jet lag itu kan karena kita kaget dengan kondisi sekitar kan. Nah, kita butuh namanya aklimatisasi atau penyamaan suhu tubuh kita yang biasanya tadi di tempat yang panas ke tempat yang dingin. Nah, kalau untuk menyiasati itu kita bisa datang lebih awal. Kayak misalnya mungkin kalau Cerita Lari datang tuh di hari Kamis apa hari Iya. Rabu? Rabu biasa. Oh, Rabu. Nah, itu biasanya ya itu fungsi dari itu untuk menyiapkan tubuh kita dengan kondisi sekitar. Yang menyebabkan jet lag itu kan ya karena kita baru datang langsung dengan kondisi yang mungkin hampir beda jauh dengan yang di Jakarta kayak gitu. Oke, cukup jelas Bu Angel? Terjawab? Oke, tepuk tangan dulu boleh? Mungkin satu lagi ya. Boleh. Satu Siapa? lagi nggak apa-apa. Oh, Satu banyak lagi, loh. pilih. 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 Yang udah follow IG Yang jauh Novrita, deh, yang Andri, jauh. Yang udah follow Cerita Lari siapa? Iya, udah semua lah. Mau dapat info dari mana lagi ya kan? Silakan Kakak Novri. Oke. Halo, nama saya Aris. Ya, Halo, Mas Aris. Ya, saya mau tanya tadi sebenarnya agak nyambung sih. Pengen tanya masalah spesifik aklimatisasinya itu seperti apa. Kalau saya kan kalau Cerita Lari paketnya tanggal 22 ya. Saya coba datang tanggal 21. Apakah itu cukup? Sama ada planning program sesuatu apa gitu ya yang buat aklimatisasi. Karena saya takutnya gini, saya datangnya itu dari tempat yang panas banget nanti ke dingin banget gitu. Oke. Jadi agak ekstrim. Ada spesifik programnya nggak gitu? Oh, dari gurun pasir ke Betul. gitu. Wah, betul. Wah, betul ternyata. Ya, oke. Gimana tuh Coach Chow? Dari mana? Dari mana, Mas? Bekasi. Dari Bekasi ya? Gimana Bekasi maksudnya? Nggak dari negara lain, pokoknya tropis lah gitu. Kirain menceritakan dia. Hah? Oh, dari Bekasi, Mas? Oh, enggak. Oh, iya bener tadi dari gurun. Oke, ya. Lanjut. Kalau semakin lama berarti semakin bagus dong adaptasinya dengan kondisi sekitar. Jadi untuk program latihannya ya sebenarnya pada saat datang itu ya kita istirahat dulu yang pastinya. Terus juga jangan sampai ketika sampai itu langsung kayak mau lari besoknya, kalau bisa istirahatin badan dulu, kita istirahat yang cukup, makan yang cukup, terus juga kalau sudah berselang 1-2 hari kita pelan-pelan mulai lari ringan. 30-40 menit itu cukup. Ya. Tapi jangan setiap hari juga Mas. Misalnya kayak nyampe itu misal hari Selasa, hari Rabu istirahat, Kamis lari, Jumat istirahat, Sabtunya kalau bisa lari dengan intensitas sangat ringan 30 menit cukup karena untuk persiapan besok paginya. Ya. Kayak gitu. Oke, cukup jelas ya. Tepuk tangan dulu boleh buat Mas Aris dan semuanya. Dan Coach Chow, terima kasih banyak Terima kasih. untuk sesi yang sangat berfaedah. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Coach Chow. Terima kasih.